Jadi pembahasan yang pertama adalah pengertian dari clearing. Nah, apa sih clearing itu? Jadi, clearing itu adalah salah satu sistem penting dalam kegiatan perbankan yang fungsinya itu untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank. Artinya, kalau kita ada transaksi antar bank, misalnya menggunakan cek atau bilet giro, itu nggak langsung diproses satu persatu, tapi dihitung dan diselesaikan melalui sistem clearing. Jadi, clearing ini bisa dibilang sebagai perantara supaya transaksi antar bank itu menjadi lebih cepat, teratur, dan efisien. Selanjutnya, jenis dan tujuan dari clearing. Jenis-jenis clearing itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada clearing umum, yang kedua ada clearing lokal, dan yang terakhir ada clearing antar cabang. Kita bahas yang pertama yaitu clearing umum, di mana clearing ini adalah clearing yang pelaksanaannya itu diatur langsung oleh Bank Indonesia. Jadi sifatnya itu lebih luas dan resmi dalam sistem perbankan nasional. Yang kedua ada clearing lokal. Jadi kalau clearing ini digunakan untuk transaksi antar bank dalam satu wilayah clearing tertentu, misalnya dalam satu kota. Dan yang terakhir ada clearing antar cabang. Nah, kalau clearing ini dilakukan dalam satu bank yang sama, tapi cabang yang berbeda, biasanya untuk mempermudah perhitungan antar cabang di lokasi yang berbeda. Jadi, perbedaan dari tiga jenis clearing ini terletak pada cakupan wilayah dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam proses clearing tersebut. Lalu ada tujuan clearing. Adapun tujuan dari clearing ada beberapa. Yang pertama itu untuk memperlancar pembayaran giral. Clearing ini sendiri bertujuan untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank, sehingga transaksi menjadi lebih cepat dan terkoordinasi. Yang kedua, ada mempermudah penyelesaian utang piutang. Jadi selain yang saya sebutkan yang pertama, clearing itu juga memudahkan penyelesaian utang dan piutang antar bank karena cukup dihitung selisihnya saja. Jadi lebih efisien dari segi waktu, biaya, hingga ketenaga. Yang ketiga ada pelayanan kepada nasabah. Nah, jadi tujuan clearing yang terakhir adalah salah satu bentuk pelayanan bank kepada nasabah karena memudahkan transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai secara langsung. Jadi, secara keseluruhan, clearing ini berperan penting dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran, khususnya transaksi non-tunai antar bank. Oke, selanjutnya peserta yang ikut clearing dalam sebuah bank itu dibagi menjadi 2, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung, di mana peserta langsung ini merupakan bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing yang dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan BI atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara. Yang kedua, peserta tidak langsung, di mana bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar. Oke, selanjutnya itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta clearing. Yang pertama, kantor bank yang bersangkutan mempunyai izin usaha dari Menteri Keuangan. Nah, yang kedua, keadaan administrasi dan keuangan bank tersebut memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibannya dalam clearing. Yang selanjutnya itu ada simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tank kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal depositor minimum bagi pendiri bank baru di wilayah yang bersangkutan. Nah, yang keempat itu, bagi bank penyelenggara clearing ini berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal penyetoran. Nah, diwajibkan menyetor jaminan clearing sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit. Nah, kewajiban ini hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta clearing atau baru direhabiliter. Nah, jaminan clearing menyetor jaminan clearing ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta pindah wilayah clearing. Nah, syarat yang terakhir itu, suatu kantor bank umum atau bank pembangunan diwajibkan ikut serta dalam clearing setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Oke, yang selanjutnya itu ada warkat. Nah, apa sih itu warkat? Warkat merupakan alat pembayaran non-tunai yang diperhitungkan atas beban masalah dan atau untuk keuntungan rekening nasabah bank. Nah,
Warkat clearing tersebut wajib memenuhi spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang warkat, serta dokumen clearing dan pencetakannya pada perusahaan percetakan dokumen security. Nah, selanjutnya itu ada jenis warkat clearing yang dapat diperhitungkan antara lain yaitu satu cek. Nah, cek ini adalah sarana perintah pembayaran atas permintaan nasabah pemilik rekening. Yang kedua itu ada bilet giro. Bilet giro merupakan sarana perintah pemindah bukuan atas sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya, termasuk bilet giro Bank Indonesia atau yang disingkat dengan BGBI. Nah, yang ketiga ada wesel. Bank untuk transfer wesel sebagaimana yang diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer. Yang keempat itu ada surat bukti penerimaan transfer. Nah, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui clearing lokal. Yang kelima itu ada nota debit. Warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Nota debit yang dapat dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan nota debit kepada bank yang akan menerima nota debit tersebut. Nah, yang keenam itu ada nota kredit. Nah, nota kredit ini merupakan warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme dan proses transaksi clearing. Nah, mekanisme pembayaran bank tertarik ada beberapa, yaitu 1. Memeriksa kesesuaian data dan jumlah warkat dengan cek atau bilet giro. Kedua, menandatangani tanda terima surat permohonan. Ketiga, melakukan verifikasi cek dan atau bilet giro. Keempat, mendebet rekening giro penarik. Kelima, mengirim surat konfirmasi berhasil atau ditolak ke bank penerima. Keenam, menyelesaikan hasil cek dan atau bilet giro. Ketujuh, SLA maksimal 5 hari kerja sejak permohonan diterima. Kedelapan, memastikan kelengkapan dan keabsahan cek atau bilet giro. Ketujuh, membuat surat permohonan penagihan warkat debit. Dan kesepuluh, SLA pengiriman ke bank tertarik maksimal 5 hari kerja. Selanjutnya, proses transaksi clearing. Nah, proses transaksi clearing ada beberapa, yaitu pertama, bank penerima memeriksa syarat formal warkat. Kedua, bank penerima mengirim permohonan ke bank tertarik. Ketiga, bank tertarik memverifikasi nominal dan keabsahan warkat. Keempat, bank tertarik mengirim konfirmasi dan tanda terima. Kelima, bank tertarik mendebit rekening penarik. Keenam, dana dikirim melalui SKNBI. Ketujuh, bank penerima menerima dana hasil clearing. Kedelapan, dana diteruskan ke rekening nasabah. Nah, proses transaksi clearing dibagi menjadi dua, yaitu 1. Clearing penyerahan. Warkat yang diserahkan oleh masing-masing peserta clearing dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertama, warkat debit keluar atau WDK. Nah, warkat yang dari nasabah untuk keuntungan rekening nasabah bank penyetor. Kedua, warkat kredit keluar atau WKK, warkat pembebanan rekening nasabah untuk keuntungan nasabah bank lain. Yang kedua, clearing pengembalian. Warkat yang diterima dari beberapa clearing lain dibagi lagi menjadi dua, adalah warkat debit masuk atau WDM, warkat dari bank lain atas beban nasabah bank penerima. Kedua, warkat kredit masuk atau WKM, warkat dari bank lain untuk keuntungan nasabah bank penerima. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana hubungan antara warkat debit keluar dan warkat debit masuk. Di mana warkat debit keluar adalah warkat yang diserahkan oleh suatu bank kepada Bank Indonesia untuk menagih sejumlah dana kepada bank lain. Sementara warkat debit masuk adalah warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui Bank Indonesia. Jadi dampaknya bagi akuntansi itu, misal pada warkat debit keluar, maka
giro Bank Indonesia akan bertambah di posisi debit dan giro nasabah akan bertambah di posisi kredit. Sementara pada warkat debit masuk, giro Bank Indonesia akan berkurang di posisi debit dan giro nasabah akan berkurang di posisi kredit. Contohnya, nasabah A sebagai Bank Mandiri menerima cek senilai 10 juta rupiah dari nasabah B atau Bank BCA, maka Bank Mandiri akan mencatat sebagai warkat debit keluar karena menagih uang dari Bank BCA. Sementara Bank BCA akan mencatat transaksi tersebut sebagai warkat debit masuk karena mereka harus mengeluarkan uang untuk membayar cek tersebut. Selanjutnya kita masuk ke hubungan antara warkat kredit keluar dan warkat kredit masuk. Jadi warkat kredit keluar ini adalah warkat yang dikirim oleh suatu bank untuk mentransfer dana kepada nasabah di bank lain. Sementara warkat kredit masuk atau WKM adalah warkat yang diterima oleh suatu bank yang berisikan kiriman uang dari bank lain. Pengaruhnya terhadap pencatatan akuntansi adalah pada warkat kredit keluar, saldo giro Bank Indonesia akan berkurang di posisi debit dan saldo giro nasabah akan berkurang di posisi kredit. Sedangkan pada warkat kredit masuk, saldo giro Bank Indonesia akan bertambah di posisi debit dan saldo giro nasabah akan berkurang. Contohnya itu, nasabah A sebagai Bank BNI ingin mentransfer uang senilai 5 juta rupiah ke temannya di nasabah B sebagai Bank BRI. Maka Bank BNI akan mencatat sebagai warkat kredit keluar karena mengirimkan uang keluar. Sementara pada Bank BRI akan dicatat sebagai warkat kredit masuk karena menerima uang masuk. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mekanisme clearing manual, di mana gambar yang tertera tersebut menunjukkan siklus bagaimana transaksi clearing terjadi di lapangan. Jadi pada gambar ini terjadi transaksi dasar di mana nasabah A dan nasabah B melakukan transaksi barang ataupun jasa. Nah, nasabah B memberikan cek kepada nasabah A sebagai bentuk pembayaran. Terjadilah penyerahan, di mana nasabah A itu membawa warkat tersebut ke banknya, dan banknya si A ini kemudian menyerahkan warkat tersebut ke penyelenggara clearing, yaitu Bank Indonesia ataupun lembaga clearing. Nah, kita sampai ke penyelesaian atau settlement, di mana Bank Indonesia akan melakukan perhitungan antara rekening giro bank-bank tersebut. Saldo Bank B akan dikurangi dan saldo Bank A akan ditambah. Selanjutnya terjadi pengembalian apabila warkat tersebut bermasalah. Misalnya saldo si nasabah B ini tidak cukup untuk membayar, maka akan terjadi proses pengembalian warkat atau tolakan clearing. Jelaskan contoh transaksi clearing. Yang pertama, Bapak Amrin membayar alat berat sebesar 20 juta menggunakan cek Bank Danamon kepada Ibu Rita. Di sini terjadi proses clearing, yaitu Bank CIM atau bank penerima menerima cek tersebut dari Ibu Rita untuk ditukarkan menjadi uang atau clearing keluar. Bank CIM akan menagih ke Bank Danamon melalui Bank Indonesia. Sementara di Bank Danamon menerima perintah bayar atau clearing masuk. Jika saldo Amrin cukup, Bank Danamon akan memotong saldo Amrin. Clearing tersebut menimbulkan efek akuntansi, yaitu pada Bank Danamon mengalami kekalahan clearing, saldo di giro BI berkurang. Sementara di Bank CIM mengalami kemenangan clearing, saldo giro di BI bertambah. Yang kedua, Siti menarik cek senilai 40 juta untuk membayar tagihan rumah kepada Aminah. Di sini juga terjadi proses clearing. Yang pertama, Bank Permata melakukan clearing keluar atau menagih. Yang kedua, Bank Danamon melakukan clearing masuk atau membayar. Clearing tersebut memberikan efek akuntansi, yaitu pada Bank Danamon, saldo giro BI berkurang karena harus membayar ke Bank Permata. Sementara di Bank Permata, saldo giro BI bertambah setelah clearing dinyatakan berhasil. Yang ketiga, Gani menyerahkan cek senilai 10 juta di Bank Permata untuk ditransfer ke rekening Suprin di Bank CIM. Catatan, jika cek tersebut adalah cek Bank Permata, diserahkan untuk keuntungan Bank CIM.
Ini juga menimbulkan efek clearing, yaitu sebagai Bank Permata sebagai bank pembayar atau bank tertarik, sementara di Bank JIM sebagai bank penerima atau bank pemenang clearing. Ini juga menimbulkan efek akuntansi, yaitu pada Bank Permata mengalami kekalahan clearing sebesar 10 juta dan pada Bank JIM mengalami kemenangan clearing sebesar 10 juta. Yang keempat, Dewi adalah nasabah Bank Permata mengirimkan blade giro senilai 50 juta untuk keuntungan Hani, nasabah Bank Danamon. Ini terjadi proses clearing, yaitu Bank Permata melakukan perintah pembeda bukuan dana keluar melalui sistem clearing. Pada Bank Danamon menerima kiriman dana untuk dikreditkan ke rekening Hani. Ini menimbulkan efek akuntansi, yaitu pada Bank Permata saldo di Bank Indonesia berkurang. Bank Permata mengalami kekalahan clearing, sementara pada Bank Danamon saldo di Bank Indonesia bertambah. Pada Bank Danamon mengalami kemenangan clearing. Yang kelima, Tuan Andi membayar gaji karyawan senilai 40 juta kepada Pak Kosir melalui mekanisme antarbank. Karena ini proses mekanisme antarbank, ini juga mengalami proses clearing, yaitu pada Bank BCA mengeluarkan dana atas perintah Tuan Andi, sementara di Bank Mandiri menerima dana untuk masuk ke rekening Pak Kosir. Ini menimbulkan efek akuntansi, yaitu pada pada Bank BCA saldo giro BI berkurang dan pada Bank Mandiri saldo giro BI bertambah. Nah, di belakang ini ada contoh jurnal-jurnal contoh jurnal menang clearing dan kalah clearing di BI. Nah, kesimpulannya, secara teknis setiap dokumen yang diterima bank dari bank lain akan dikumpulkan dan dibawa ke lembaga clearing atau Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian melakukan netting atau penghitungan selisih. Jika hasil akhirnya positif seperti Bank Mandiri, maka saldo bank tersebut akan bertambah. Jika negatif seperti Bank Danamon, maka bank wajib menutupi kekurangan tersebut agar saldo gironya di BI tidak di bawah ketentuan minimum bank. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi saat membayar menggunakan cek ke bank berbeda? Itulah clearing. Mari kita lihat transaksinya. Pak Amrin membayar 20 juta ke Bank CIMB dan Ibu Siti membayar 40 juta ke Bank Permata menggunakan cek Bank Danamon. Bagi Bank Danamon, ini disebut clearing keluar. Mereka harus memotong saldo di BI sebesar 60 juta. Danamon kalah clearing. Di sisi lain, Gani dan Dewi mengirim total 25 juta dari Bank Permata. Namun, Permata juga menerima tagihan 40 juta dari transaksi Siti tadi. Terakhir, Tuan Andi mengirim gaji 40 juta dari BCA ke Mandiri. Saldo Mandiri di Bank Indonesia bertambah besar. Mereka menang clearing hari ini. Setiap sore, Bank Indonesia melakukan netting. Mandiri pemenang terbesar, sementara Danamon dan BCA harus menutup kekurangan saldo mereka. Itulah cara perbankan memastikan uang Anda sampai dengan aman dan akurat melalui pengawasan Bank Indonesia. Clearing membuat semuanya terhitung pasti.